Saudara, kali ini saya ingin bicara tentang pariwisata, tentang potensi, peluang, dan sedikit evaluasi tentang kinerja kita dalam memajukan sektor pariwisata. Potensi sektor pariwisata kita jelas sangat luar biasa. Dengan pencapaian saat ini kunjungan wisatawan luar negeri sekitar 15 juta pengunjung, ruang untuk menaikkan jumlah pengunjung wisatawan asing itu masih sangat besar. Saya mau nyebut ilustrasi beberapa negara. Negara seperti Thailand misalnya, ya, bisa mendatangkan sekitar 33 juta wisatawan per tahun saat ini. Malaysia bisa mendatangkan sekitar 25 juta wisatawan luar negeri per tahun. Singapura sendiri bisa mendatangkan wisatawan luar negeri sekitar 20 juta per tahun. Nah, Indonesia dengan kekayaan alam yang luar biasa, keindahan alam yang luar biasa, variasi, keindahan, kekayaan, warisan budaya, ya, objek-objek bersejarah, alam, mulai dari dasar laut, pantai, muara sungai, danau, lereng gunung, dan sebagainya, bukan main. Kekayaan alam Indonesia sebagai potensi pariwisata. Ya. Dengan ini tentu saja pencapaian kedatangan wisatawan mancanegara sekitar 15 juta itu tentu masih kecil jika kita bandingkan dengan potensi yang ada. Dan jika kita lihat bagaimana negara lain memajukan sektor pariwisata. Kita tahu negara yang paling hebat di dunia saat ini dalam menyedot kedatangan wisatawan itu adalah Perancis, Spanyol, Italia, Amerika Serikat, dan jangan lupa dalam 10 tahun terakhir China ya melesat memasuki posisi 5 besar dalam menyedot kedatangan wisatawan mancanegara. Saat ini atau sebelum pandemi Covid kemarin, jumlah pengunjung atau wisatawan asing yang berkunjung ke China itu sudah melebihi 60 juta orang. Lagi-lagi bandingkan dengan Indonesia hanya 15 juta. Ke Italia juga sekitar 70 juta orang. Spanyol sekitar 82 juta sampai 85 juta orang per tahun. Perancis sudah menembus angka 90 juta orang per tahun. Bayangkan berapa devisa yang masuk ke negara-negara itu. Kalau sampai 60 juta pengunjung atau wisatawan asing per tahun, kita anggap rata-rata belanjanya sekitar 15 juta rupiah saja ya setiap pengunjung itu. Negara itu bisa mendapatkan devisa 1.000 triliun bahkan lebih. Negara seperti Perancis itu tidak kurang mendapatkan devisa dari sektor pariwisata per tahun sekitar 1.200 triliun. Bayangkan. Ya. Nah, Indonesia dengan pencapaian yang baru didatangi oleh sekitar 15 juta wisatawan asing per tahun, ya kira-kira mendapatkan sekitar 200 triliun. Dan itu cukup besar tentu saja. Ya, memakan porsi yang cukup besar ya, terhadap total PDB. Nah, tetapi lagi-lagi kita bicara peluang. Kalau Malaysia bisa mendapatkan 25 juta, Thailand bisa mendapatkan 33 juta, Vietnam juga mungkin sudah di atas 20 juta ya. Mengapa tidak? Kita bisa menggait wisatawan mancanegara itu 30 juta per tahun. Kita punya semuanya. Potensi wisata maritim, ya, dasar laut, pulau, ya, tempat-tempat untuk cruising, tempat untuk surfing, kita punya semua. Begitu juga di darat,
wisata sungai, ya, kuliner, pemandangan alam di darat, danau, di gunung, ya, dan sebagainya. Indonesia punya, ya, sangat kaya. Kuliner bukan main, ya. Bukan main keragaman, kekayaan kuliner Nusantara Indonesia ini. Masalahnya, kenapa destinasi yang menonjol dalam hal kedatangan wisatawan di Indonesia hanya daerah tertentu, provinsi tertentu, ya. Ya, katakanlah Bali pertama yang menyedot kedatangan wisatawan asing mungkin bisa 4-5 juta per tahun. Setelah itu ya Yogyakarta, Jawa Barat, ya Jawa Tengah, Jawa Timur. Di luar itu baru sedikit-sedikit di provinsi lain atau destinasi lain di luar Pulau Jawa. Nah, padahal secara potensi luar biasa. Belum lagi potensi wisata sungai, ya, seperti yang menggerakkan pariwisata di Shanghai, ya, untuk cruising, kuliner, kegiatan-kegiatan rekreasi yang ada di sekitar sungai. Di Bangkok dengan Chua Phrayanya itu, dan di negara-negara lain yang sudah maju, ya, termasuk di Australia, ya, Eropa. Betapa sungai besar itu merupakan aset untuk memajukan pariwisata. Nah, kita punya, terutama di Kalimantan, ya, ada Sungai Kapuas di Kalimantan Barat, ya, ada Martapura, Barito di Kalimantan Selatan. Bahkan kota Banjarmasin dikenal dengan kota 1000 sungai. Lalu di Kalimantan Timur ada Sungai Mahakam yang juga terkenal dengan hewan endemiknya, yaitu pesut Sungai Mahakam, ya. Belum lagi ke utara. Jadi betapa kekayaan atau aset potensial kita untuk menggerakkan pariwisata kita itu sangat besar, termasuk di luar Bali dan beberapa destinasi di Jawa. Nah, kemudian tentu yang menjadi pertanyaan adalah kenapa kita hanya bisa mencapai di angka yang saya sebutkan tadi, sekitar 15 juta per tahun. Kenapa tidak bisa 20 juta? Kenapa tidak bisa 25 juta? Kenapa tidak bisa 30 juta? Ini tandanya kita semua stakeholders, ya, yang terkait dengan pariwisata belum bekerja maksimal, belum berkolaborasi dengan baik, dan belum bergerak dengan solid. Dan faktanya memang di lapangan, ya, di luar daerah-daerah yang unggul dalam menyedot wisatawan seperti Bali, beberapa daerah di Jawa Tengah dan Jogja, di luar itu memang kesadaran terhadap potensi pariwisata itu masih rendah, ya. Alam luar biasa, ya, tetapi syarat-syarat untuk mendatangkan wisatawan, untuk menarik wisatawan itu tidak dipenuhi. Apa itu syarat-syarat itu? Ya, dalam pariwisata kita biasa mengenal istilah hospitality, membuat orang nyaman, aman, senang, ya, dengan pelayanan kita yang ramah, kemudian dengan sikap kita, perhatian kita kepada kebersihan, kerapihan, ketertiban lingkungan, ya. Nah, sehingga rendahnya kesadaran akan memelihara keindahan, kebersihan, ketertiban, kemudian memberikan kenyamanan, ya, kepada pengunjung, membuat alam-alam yang begitu indah menjadi tidak berarti. Karena wisatawan yang mereka cari tidak cukup hanya pemandangan yang indah, tetapi mereka butuh sambutan yang hangat, layanan yang penuh perhatian, lingkungan yang terpelihara kebersihannya, lingkungan yang terlihat terus terjaga kerapiannya, sampah, ya, yang harus berada pada tempatnya, ya, dikelola dengan baik, yang akhirnya memberikan suasana, ya, kalau semua serba kurang terkelola maka suasana menjadi tidak nyaman bagi para pengunjung. Nah, belum lagi sikap perilaku, ya, kadang-kadang ada sikap premanisme, ya,
Nah, inilah sejumlah masalah yang menyebabkan pariwisata kita sulit menarik kedatangan wisatawan dari luar negeri, ya. Meskipun alam kita luar biasa, dahsyat, mengagumkan, tetapi kalau di sekitar area dengan alam yang indah itu, sambutan masyarakat tidak ramah, tidak hangat, kemudian sampah di mana-mana, kemudian jenis-jenis bangunan berdiri secara tidak teratur, membuat suasana tidak bagus, pemandangan menjadi rusak, ya. Itulah yang membuat orang atau pengunjung mendapatkan kesan pertama yang kurang baik ketika mereka berkunjung. Nah, dampak selanjutnya adalah pesan yang negatif itu pada era sekarang gampang sekali bergulir. Keluhan yang dialami oleh wisatawan itu dengan mudah menyebar ke khalayak luas di seluruh dunia. Tapi sebaliknya, ketika pesan atau kesan yang disampaikan, yang diungkapkan oleh wisatawan adalah kesan positif yang mendukung alam yang indah itu tadi, maka dengan cepat juga, atau cepat atau lambat, pesan itu akan menyebar dan akan menarik lagi lebih banyak wisatawan untuk berkunjung ke daerah itu. Inilah persoalan utama dalam pengembangan, dalam memajukan sektor pariwisata di Indonesia. Hospitality, ya, yang rendah, kesadaran untuk menjaga kebersihan, untuk memelihara ketertiban, untuk memelihara kerapihan, kemudian sikap hangat menyambut setiap tamu, ya, berperilaku santun, ramah, hangat, bukan sebaliknya, suka melakukan pemalakan, membiarkan premanisme ikut di satu lokasi. Dan itu tentu akan membuat pengunjung atau orang yang mendapat informasi itu tidak tertarik untuk berkunjung berwisata ke Indonesia. Maka kalau kita ingin memajukan pariwisata, ya pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, kota harus memberikan perhatian yang serius untuk hal-hal tadi, ya, membangun kesadaran masyarakat. Membuat masyarakat punya kultur hospitality, hangat, ramah, anti premanisme, memelihara ketertiban, memelihara kebersihan, menjaga keindahan. Nah, itulah yang membuat juga ada daerah yang tadinya tidak begitu berkembang, tiba-tiba pemerintahan daerahnya melakukan gebrakan secara konsisten, persisten, membangun sikap-sikap seperti itu tadi, maka daerahnya bisa mengalami kemajuan pesat. Contoh adalah Kabupaten Banyuwangi di Jawa Timur. Dari angka pendapatan PAD dari pariwisata yang rendah dalam angka mungkin 1 miliar kurang atau hanya ratusan juta, sekarang menjadi penerimaan puluhan miliar, 100 miliar, ya, ratusan miliar, ya. Berkat apa? Ya berkat memperhatikan syarat-syarat itu tadi. Dan kenapa peran pemerintah penting, baik itu pusat, provinsi, kabupaten, kota? Karena memang pemerintah lah yang harus menjadi katalisator, menjadi penggerak sektor stakeholder yang lain. Apakah itu komunitas pegiat wisata, perguruan tinggi, media massa, pelaku usaha, dan sebagainya. Semuanya memang harus berjalan dalam orkestra. Tetapi harus ada yang mengorkestrasi, yaitu pemerintah, pemimpin daerah. Itulah yang harus kita lakukan kalau kita ingin mengambil peluang yang masih besar itu tadi. Dari 15 juta ke 20 juta, ke 30 juta, dan seterusnya. Dengan begitu, kita bahkan bisa mendapatkan 1.000 triliun per tahun dari sektor pariwisata ini. Bayangkan, 1.000 triliun per tahun bisa menjadi sumber devisa utama bagi negara dan pencipta lapangan kerja yang sangat besar, pencipta lapangan usaha yang sangat besar. Sekali lagi, potensi kita luar biasa dengan hamparan alam anugerah Tuhan yang luar biasa.
kita punya laut, pantai, pulau, kita punya sungai-sungai besar seperti di Kalimantan, kita punya banyak danau, ya, kita punya pegunungan-pegunungan, dan juga perkebunan-perkebunan yang bisa menjadi agrowisata, dan kita punya kuliner yang kaya sekali, ya, dari berbagai daerah di Indonesia. Maka mari kita bangkit bersama-sama, kita bangun orkestrasi. Ya, tapi ingat, harap pemerintah, ya, pejabat terkait di pusat, di provinsi, kabupaten, kota, sampai ke tingkat kecamatan harus punya kesadaran tentang itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majulah, bangkitlah pariwisata Indonesia.